Sebuah perusahaan konsultan global asal Amerika mengajukan pertanyaan kepada 18.000 pemimpin bisnis di seluruh dunia. Pertanyaannya adalah, keterampilan apa yang Anda butuhkan untuk sukses dalam 10 tahun ke depan? Jawabannya, keterampilan kognitif teratas, storytelling. Sayangnya kebanyakan orang kurang mampu menggunakan storytelling atau mendongeng untuk menjadi sukses. Padahal jika saja kita semua pintar dalam mendongeng, maka kita akan mencapai keberhasilan seperti McKinsey and Company. Bayangkan situasi ini. Katakanlah Anda adalah seorang pengusaha retailer atau pengecer kelas atas, dan Anda telah menemukan cara terbaik untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, yaitu outstanding customer service. Layanan pelanggan yang luar biasa hebat. Ini sebuah keunggulan kompetitif yang memungkinkan Anda menetapkan harga tinggi dan membuat pelanggan Anda merasa senang. Wow, terdengar hebat bukan? Tapi Anda punya masalah. Anda pasti membutuhkan karyawan-karyawan yang juga sangat terobsesi pada layanan pelanggan yang hebat. Hal ini saja sudah menjadi satu persoalan yang sulit. Tapi masih ada lagi. Anda berada di industri retail. Itu berarti Anda selalu mempekerjakan orang baru setiap waktu. Padahal para karyawan baru tidak ada yang tiba-tiba sudah terobsesi dengan layanan pelanggan. Jadi apa yang bisa Anda lakukan? Anda bisa saja memberitahu karyawan Anda, baik yang lama maupun yang baru, bahwa mulai sekarang layanan pelanggan kita harus menjadi yang terbaik di seluruh industri. Masalahnya, kata yang terbaik itu bisa berbeda makna antara Anda dan bagi semua karyawan Anda. Jadi bagaimana cara Anda memastikan semua orang Anda memiliki pemahaman yang sama? Nah, Nordstrom menemukan jawabannya. Seperti yang mungkin Anda sudah ketahui, Nordstrom adalah peritel Amerika Serikat yang dikenal dengan excellent customer service-nya yang sangat melegenda. Karyawan Nordstrom yang disebut sebagai Nordis itu dilatih secara berbeda, yaitu dengan cerita. Ya, dengan cerita, yaitu cerita-cerita tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh para Nordis lain yang membuat pelanggan mereka senang. Hasilnya, sebuah layanan pelanggan yang legendaris. Beginilah cerita-cerita mereka. Pertama, cerita tentang Nordis yang menyetrika baju baru untuk pelanggan yang membutuhkannya untuk rapat sore hari itu. Mengapa cerita ini bagus? Meski cerita ini sederhana namun bermakna. Masalah pelanggan yang terlihat adalah membutuhkan baju baru. Tetapi masalah inti yang tak terlihat adalah pelanggan perlu terlihat profesional dalam rapat sore itu. Yang kedua adalah cerita tentang Nordis yang dengan senang hati membungkus produk yang dibeli pelanggan dari Macy's. Macy's ini pesaing terbesar Nordstrom. Mengapa ini bagus? Karena cerita ini menciptakan citra mental yang hidup. Betapa sulit dibayangkan, kami menyediakan layanan pelanggan yang sangat baik. Tetapi pada prakteknya, sampai harus membungkus kado produk pesaing Nordis. Lalu cerita yang ketiga, ini cerita tentang Nordis yang memanaskan mobil pelanggan di musim dingin pada saat pelanggan selesai berbelanja. Mengapa cerita ini hebat? Karena ini benar-benar uncommon sense atau tidak masuk akal. Tetapi kisahnya bisa terpatri sangat kuat pada memori orang-orang. Sedangkan secara common sense, itu menjadi pengalaman berbelanja yang sangat menyenangkan. Dan satu lagi, uncommon sense atau yang tidak masuk akal, membuat perjalanan pulang si pelanggan menjadi lebih menyenangkan. Yang keempat, cerita tentang Nordis yang membuat pengiriman menit terakhir pakaian pesta yang dibeli nyonya rumah yang panik. Mengapa cerita ini bagus? Ini spesifik. Anda bisa membayangkan betapa stresnya si pelanggan itu. Lalu bayangkan kelegaan yang dia rasakan setelah pakaiannya dikirim tepat sebelum acara dimulai. Kemudian cerita yang kelima, cerita tentang Nordis yang mengembalikan uang untuk satu set rantai ban. Meskipun Nordstrom sama sekali tidak pernah menjual rantai ban. Mengapa ini bagus? Karena hal ini sangat-sangat unexpected atau di luar dugaan. Harapannya,
Northstorm dengan senang hati akan mengembalikan uang pelanggan kami. Yang lebih di luar dugaan lagi, Northstorm akan mengembalikan uang kepada pelanggan untuk produk yang mereka beli di tempat lain. Nah, mengapa cerita-cerita ini efektif? Karena cerita-cerita tadi itu sangat jelas, sehingga Anda dapat membayangkan diri Anda dalam situasi itu. Yang kedua, cerita-cerita ini spesifik. Anda tidak akan menemukan rantai ban di Northstorm, kan? Lalu yang ketiga, tak terduga, mereka melampaui akal sehat. Dan berikutnya adalah sangat selaras dengan tujuan bisnis Northstorm. Nah, bisakah Anda menggunakan cerita-cerita seperti ini? Sangat bisa. Caranya, identifikasi tujuan bisnis inti Anda. Temukan cerita yang selaras dengannya, seperti cerita tentang kisah pelanggan yang sangat efektif. Dan gunakan teknik yang tepat untuk membuat cerita Anda menjadi sangat meyakinkan.